Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bahasa Indonesia Bapak Andri Triyono Kurniawan MPDI. Saya Masti Atus Soleha dengan NPM 200101036 akan mempresentasikan tentang jurnal sejarah aliran linguistik. Di sini, baik langsung saja untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Latar belakang linguistik dipenuhi dengan berbagai aliran paham pendekatan baik dan teknik penyelidikan yang dari luar tampaknya sangat ruwet, saling berlawanan dan membingungkan. Namun semua itu akan menambah wawasan kita terhadap bidang dan kajian linguistik. Banyaknya aliran linguistik yang berkembang tentu saja memiliki sejarah munculnya aliran dan tokoh-tokoh yang menganut aliran dan ciri-ciri yang menyertainya. Hal-hal tersebut akan sangat menarik apabila dibahas secara rinci, secara gamblang dalam pembahasan. Kemudian di sini dalam rumusan masalah saya akan menyampaikan bagaimanakah sejarah munculnya aliran linguistik tradisional, bagaimanakah ciri-ciri aliran linguistik tradisional, dan siapa sajakah tokoh-tokoh aliran linguistik tradisional. Kemudian dalam tata bahasa Indonesia dimulai dari zaman Yunani sampai dengan munculnya linguistik modern di sekitar abad ke-19 dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, tahap spekulasi, yaitu pernyataan tentang bahasa tidak didasarkan pada data empiris tetapi datanya dari dongeng atau cerita. Kedua, tahap observasi atau klasifikasi, yaitu pengamatan dan penggolongan terhadap bahasa-bahasa yang diselidiki tapi tidak sampai meneruskan teorinya. Kemudian tahap ketiga adalah tahap perumusan teori. Kemudian linguistik zaman Yunani. Studi bahasa pada zaman ini mempunyai sejarah yang panjang, kurang lebih dari abad ke-5 Masehi sebelum Masehi sampai dengan abad ke-2 Masehi. Masalah pokok yang dihadapi oleh para linguis pada zaman ini adalah: 1. Pertentangan antara fisis dan nomos, dan 2. Pertentangan antara analogi dan anomali. Kemudian para filsuf Yunani menyatakan apakah bahasa itu bersifat alami atau fisis atau bersifat konvensi atau nomos. Bersifat alami maksudnya bahasa itu mempunyai hubungan asal usul, sumber dalam sumber, kemudian dalam prinsip abadi atau tidak dapat diganti luar manusia itu sendiri. Oleh karena itu tidak dapat ditolak, dan dalam bidang semantik kelompok yang menganut paham ini adalah kaum naturalis. Pendapat bahwa setiap orang mempunyai hubungan dengan benda yang ditunjuknya. Sebagai kaum konvensional berpendapat bahwa bahasa bersifat konvensi, artinya makna kata itu diperoleh dari hasil tradisi atau kebiasaan yang punya kemudian bisa berubah. Jadi seperti itu. Kemudian kaum Aleksandrian. Kaum ini menganut paham analogi dalam studi bahasa. Oleh karena itulah mereka mewarisi sebuah buku tata bahasa yang disebut Tata Bahasa Dionysius Tek. Buku ini lahir lebih kurang tahun 100 sebelum Masehi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Remigius Palemon dan pada permulaan abad pertama Masehi dengan judul Ars Grammatica. Kemudian buku inilah yang kemudian dijadikan model dalam penyusunan buku tata bahasa Eropa lainnya. Kemudian zaman Romawi kuno, aliran Varro dan De Lingua inilah muncul pada zaman Romawi kuno. Dalam buku De Lingua, aliran ini memperdebatkan masalah anomali dan analogi seperti zaman
Stoik di Yunani. Kemudian buku ini dibagi ke dalam bidang-bidang etimologi, morfologi, dan sintaksis. Pada zaman pertengahan, studi bahasa pada zaman ini di Eropa mendapat perhatian penuh, terutama oleh para filsuf skolastik, dan bahasa Latin menjadi lingua franca karena dipakai sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi, dan bahasa ilmu pengetahuan yang patut dibicarakan dalam studi bahasa pada zaman ini, antara lain peran kaum modistae, tata bahasa Sukulativa, dan Petrus Hispanus. Kemudian ciri-ciri aliran tradisional. Di sini ciri-cirinya, ciri aliran tradisional menurut kaum sofis adalah mereka dikenal studi bahasa antara lain karena mereka mengakui kerja secara empiris, kedua melakukan kerja secara pasti dengan menggunakan ukuran tertentu, kemudian mereka sangat penting dalam retorika dalam studi bahasa. Kemudian mereka memberikan tipe kalimat berdasarkan isi dan makna. Kemudian ciri-ciri aliran tradisional menurut Plato. Plato dikenal dalam studi bahasa Indonesia antara lain karena dia memperdebatkan analogi dan anomali dalam bukunya Dialog, juga mengangkat masalah bahasa ilmiah dan bahasa konvensional. Kemudian dia menyodorkan batasan bahasa yang punya kira-kira bahasa adalah pernyataan pikiran manusia dengan perantara anumata remata. Kemudian dialah orang yang pertama kali membedakan kata dan rema. Kemudian ciri-ciri aliran tradisional menurut Aristoteles. Plato dikenal dalam studi bahasa antara lain karena menurutnya ada kelas kata berupa anoma, rema, dan sindosmoi. Sindosmoi adalah kata yang lebih banyak bertugas dalam hubungan sintaksis. Jadi seidesmoi itu sama dengan kelas preposisi dan konjungsi yang dikenal sekarang ini. Kemudian yang kedua, membedakan jenis kelamin kata atau gender. Kemudian langsung ke ciri-ciri tradisional menurut kaum Stoik. Dalam bahasa, kaum Stoik terkenal karena mereka memberikan studi bahasa secara logika dan studi bahasa secara tata bahasa. Kemudian mereka menciptakan istilah-istilah khusus untuk studi bahasa. Kemudian mereka membedakan 3 komponen utama dalam studi bahasa, yaitu tanda, simbol, sint, dan semainon. Kemudian yang kedua adalah makna yang disebut semainonem atau lekton, hal-hal di luar bahasa, yakni benda atau situasi. Kemudian di sini ada ciri-ciri menurut kaum modistae, kemudian dan lain sebagainya. Dari menurut para ilmuwan. Kemudian seperti itu. Tokoh-tokoh aliran linguistik tradisional yaitu pada zaman Yunani, kaum sofis muncul pada abad ke-5 sebelum Masehi, antara lain Protagoras dan Georgias, Plato, Aristoteles. Kemudian kaum Stoik berkembang pada permulaan abad ke-4. Kemudian tokoh aliran tradisional pada kaum Alexandrian antara lain Panini Sarjana dari India pada tahun 400 sebelum Masehi dan Leonard Bloomfield dari Amerika. Kemudian tokoh tradisional pada zaman Romawi yaitu De Lingua 116 sampai 27 sebelum Masehi dan Prisia Institut Gramatika. Kemudian tokoh aliran pada zaman pertengahan yaitu Petrus Hispanus. Kemudian aliran pada tradisional yaitu Sultan Takdir Asyabana. Baik, kesimpulan sejarah aliran linguis tradisionalis dimulai pada zaman Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-2 Masehi. Kaum Alexandrian 200 sebelum Masehi, zaman Romawi kuno, dan zaman pertengahan.
berdasarkan ciri yang dibahas pada bab pembahasan ciri-ciri aliran tradisional antara lain seperti itu. Kemudian saran jurnal ini banyak sekali kekurangan, bahkan ini bukan disebut jurnal menurut saya. Ini yang dapat saya laksanakan, kiranya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.